Kembali lagi di Resep Ilahi, pemirsa, masih bersama dengan Dr. Suki Mantusli. Nah, pemirsa, kali ini obrolan kita atau diskusi kita adalah terkait dengan penyakit gastrointestinal yang mengganggu asupan gizi. Kenapa demikian? Karena tadi sudah dijelaskan ya oleh dokter bahwa saluran ataupun organ gastrointestinal ini sendiri adalah dimulai dari rongga mulut sampai dengan anus begitu ya. Artinya ini benar-benar menjadi satu organ yang melewati seluruh organ-organ yang lainnya begitu ya dokter ya. Ini harus benar-benar diperhatikan. Tapi kemudian apa saja yang termasuk dalam penyakit gastrointestinal, dokter? Waduh, Irma, penyakitnya banyak sekali itu. Oke. Ya, kalau ada istilah orang ya, gastrointestinal itu adalah lumbung penyakit. Ya, jadi bukan lumbung padi, lumbung penyakit. Ya, memang saluran gastrointestinal itu adalah pintu terbuka. Jadi semuanya bisa masuk. Apalagi orang tidak mengontrol pola makannya, ya. Ada yang bersifat toksik atau bersifat alergi dimakan, ya, atau gizi rendah dimakan, atau berkelebihan, tidak seimbang dimakan. Nah, itu dia. Atau mengundang kecanduan diminum, kan begitu. Nah, itulah perangainya itu. Ini penyakit apa? Ya banyak sekali. Setiap organ itu ada penyakitnya. Di mulut juga ada, stomatitis, ya dah, atau penyakit gigi geligi. Di tenggorok juga faringitis, ya. Di esofagus ke bawah tuh, yang di sini juga ada esofagitis, achalasia, banyak sekali. Nah di lambung, nah ini yang paling banyak. Di lambung itu yang pertama yang sangat dominan itu radang lambung. Itu disebut gastritis. Gastritis itu gejalanya disebut dispepsia. Dispepsia ini masyarakat awam mengenalnya sakit mah. Nah, jadi Irma udah tahu sakit mah. Sudah tahu, karena sudah pernah juga rasain. Yang kedua, gastritis itu bisa luka. Terjadi pendarahan, muntah darah. Gastritis erosif. Itu biasanya bahan makanan yang iritatif, yang bisa menggores-gores lambung itu, seperti obat encok, ya, itu sering begitu. Atau terjadi tukak lambung, ulcus pepticum. Nah, atau keganasan, kanker. Nah, itu banyak di lambung. Itu ada juga kelainan fungsi. Artinya produksi cairan lambung itu sangat tinggi, membalik ke atas. Mungkin Irma pernah dengar GERD, gastroesophageal reflux disease. Nah, jadi cairan lambung ke atas. Itu banyak banget sekarang. Itu apa yang memicu, dokter? Oh, macam-macam. Ada pola makan tidak teratur, atau ada juga faktor psikologik. Sebab katup antara esophagus ke lambung itu penutupannya nggak sempurna. Itu yang menyebabkan kayak katupnya ke atas. GERD itu banyak sekarang itu. Nah, itu penyakit-penyakit di usus itu banyak sekali. Yang gejala diare itu banyak banget itu. Ya, ada disentri, ada kolera, macam-macam itu. Nah, kemudian ada penyakit di usus itu yang lama, berulang dan erat dengan pemikiran. Kelainan gangguan pemikiran, psikosomatik. Ya, contoh, sekarang lagi hits juga tuh dokter. Nah, banyak jadi banget. orang itu kalau udah gelisah dia, hati tidak enak, ya, perasaan gundah gulana, udah perutnya mules, kembung, kadang-kadang mencret, mual. Nah, dan orang itu juga emosional. Nah, itu irritable bowel syndrome. Nah, itu namanya ya. Ada juga ya radang yang lama juga ada. Nah, apa itu? Radang di usus besar. Jadi orang setiap saat itu sakit perut, mules, mencret. Kalau dalam ilmu kedokteran itu penyakitnya ada yang namanya Crohn disease, ada yang namanya colitis ulcerativa, ada juga yang infeksi, colitis infeksi. Tapi apa yang memicu gejala-gejala tersebut bisa kemudian kambuh lagi gitu, dokter? Ya itu dia. Jadi dia dipengaruhi oleh faktor makanan, dipengaruhi oleh pemikiran, ya, dan dipengaruhi oleh kondisi dari usus itu sendiri. Ya. Nggak boleh salah makan, nggak boleh salah pikir gitu ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Masya Allah. Ya, itulah penyakit-penyakit dari sistem gastrointestinal. Jadi kalau di anus ada lagi penyakitnya, itu yang terbanyak itu ada tumor, polip, pernah dengar ya? Tukak usus, ya, hemoroid tuh.
ambeien, wasir. Oh, oke, kalau itu tahu. Oh iya. Ada usus kecil di sini yang buntu. Oke. Apendik, usus buntu. Usus buntu. Nah, kalau radang tuh apendisitis. Nah, itu banyak banget anak-anak masih muda tuh dapat itu. Nah, itulah penyakit yang memproblemkan semua dalam kehidupan orang itu. Nah, sebenarnya nggak jauh berbeda dengan penyakit diabetes yang kita bahas kemarin. Semuanya benar-benar harus diukur begitu ya, apa asupan gizi yang masuk. Iya. Karena itu membangkitkan dari si usus tadi ataupun lambung tadi gitu ya dokter ya. Ini perlu juga diingat satu lagi. Semua penyakit dalam organ perut itu kebanyakan bermanifestasi gejalanya pada gastrointestinal. Banyak sekali. Misalkan orang tuh radang hati, hepatitis, dia pasti mual, muntah, perutnya sebah, embung, kayak gitu. Jadi penyakit lain juga mengganggu kinerja dari gastrointestinal tadi. Jadi baiknya kalaupun pemirsa di sini ada yang merasakan kayak sakit-sakit perut, walaupun masih gejalanya ringan begitu ya dokter ya, ada baiknya diperiksa untuk menenangkan hati dan kenyamanan hidup kita di masa yang akan datang. Di rumah sakit bagi dokter itu ada satu kesisteman diagnosis namanya. Itu dipastikan. Jadi kita tidak berpegang pada gejalanya saja. Secara objektif melihat organ apa yang sakit, apa penyakitnya. Nah, ini yang penting. Jadi yang diobati itu adalah penyakitnya. Bukan gejalanya. Ya, karena gejalanya bisa macam-macam ya. Ya. Diare itu sebenarnya gejala untuk mekanisme pertahanan tubuh itu. Diare kan proses membuang. Betul. Sesuatu yang tidak disetujui tubuh yang berada di usus dibuang keluar. Ya, terlalu cepat buangnya ya mencret namanya. Betul. Dan terlalu cepat dibuang artinya nggak ada nutrisi yang tersisa di dalam tubuh. Dan itu yang bikin lemes ya sebenarnya. Iya, yang banyak kan kekurangan cairan. Betul. Nah, itu disebut dehidrasi. Betul sekali. Dan itu buruk lagi pemirsa kalau sudah dehidrasi. Yang kita kenal dehidrasi itu kayak haus, pengen minum. Padahal kalau sudah kena penyakit dehidrasi bisa lebih dari itu. Badan lemes dan lain sebagainya. Untuk itu jaga kesehatan ya. Tapi kita masih akan berbincang lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama dengan kami.